Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Sambala dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan mengupas budaya sejarah masih dari Minangkabau, Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi menambah kasana pengetahuan kita di bidang keilmuan, sejarah, budaya Nusantara. Jadi langsung aja. Kali ini kita bicara tentang judulnya gasing tengkorak. Gasing tengkorak. Ini barangnya. Oke teman-teman, dulu sebelum saya mendapat benda ini, pikiran saya itu gasing tengkorak itu adalah gasing yang berbentuk tengkorak manusia, yang cara mainnya diputer-puter, sap, terbang, jadi di lantai atau di tanah dia berputar, tapi bentuk gasingnya itu tengkorak, bentuk tengkorak manusia. Itu yang ada di mindset pikiran saya ketika saya mendengar ada keilmuan di daerah Sumatera Barat tuh, ilmu yang cukup kuat, sangat kuat malahan, itu permainan gasing tengkorak. Seiring waktu berjalan, saya nggak pernah menyangka akhirnya mendapat gasing tengkorak yang asli. Seiring waktu berjalan, begitu dapat, saya heran, ini gasing tengkorak tadi ya, kok bentuknya seperti ini. Saya pikir tuh gasing tengkorak beneran, menyeramkan, karena informasinya adalah ilmu gasing tengkorak ini sangat kuat. Oke, sejarah, kita bicara tentang sejarah. Sejarahnya saya dapat benda ini itu dari seorang mbah yang cukup tua, sekitar 80-an hampir 90 tahun. Kebetulan mbah itu sudah malang melintang ke dunia persilatan, jadi paranormal, pendamping para pejabat, gubernur, bupati. Di proses perjalanan spiritual dia keliling Indonesia, dia dapat benda ini. Jadi pernah bertarung juga. Jadi dia bilang pernah mampir ke warung kopi saya, Warkop Semar dulunya. Dia mampir dibawa kawan, terus lihat saya ngomong, akhirnya dia bilang diambilnya sesuatu benda ini, terus diserahkan ke saya. Apa nih mbah, saya bilang. Inilah, kamu pernah dengar nggak nama gasing tengkorak? Pernah dengar. Pernah lihat? Enggak. Nah inilah bendanya. Saya kaget. Awalnya dulu ini kan benangnya benang baru sih. Benang yang dikasih mbah itu benang 7 warna. Aslinya benda ini akan lebih kuat kalau diikat dengan benang 7 warna yang halus sama kain kafan. Karena saya tidak dapat, jadi sementara saya ikat dengan benang 3 warna. Inilah gasing tengkorak. Saya sudah kemana-mana, jadi cari orang yang tepat untuk meneruskan benda ini ke siapa gitu loh, biar nggak salah guna. Jadi takut nanti mbah itu disalahgunakan orang ketika dia memberi orang yang tidak tepat. Dia dapat dari Sumbar, kebetulan dalam situasi pada saat itu beliau pernah terjadi pertarungan gaib sehingga memenangkan pertarungan tadi. Ini nih sambil cerita sejarahnya juga. Jadi pernah memenangkan pertarungan tadi. Jadi sejarahnya juga dari artikel yang saya baca, untuk mendapatkan benda ini, dulunya dari Sabang sampai Merauke, dulu belum Republik Indonesia ya, masih berbentuk kerajaan Indonesia ini kan banyak terdiri dari kerajaan-kerajaan. Jadi kalau sifat orang dulu adalah kalau bertempur tuh 1 lawan 1. Kalau memang dia satria, antara A dan B untuk menguasai satu wilayah, ya kan, untuk
mau dinobatkan siapa yang paling sakti, biasanya mereka bertarung. Tapi sebelum bertarung, mereka yang biasanya melakukan perjanjian. Kalau si A kalah, kamu harus begini. Kalau B kalah, kamu harus begini. Itu ibaratnya. Tanding di lapangan atau di tempat tertentu, disaksikan atau secara pribadi mereka bertarung, memperebutkan tahta siapa kesatria yang nomor 1 pada saat itu di tempat itu. Jadi nggak jauh beda juga dengan yang sejarah Gasing Tengkorak tadi. Jadi dulunya Gasing Tengkorak ini didapatkan dengan bertarung dulu. Tidak semua tengkorak orang bisa dimanfaatkan untuk membuatan gasing tengkorak. Jadi tengkorak yang diambil ini adalah tengkorak yang dari hasil perlawanan orang-orang sakti. Artinya kalau si Anu kalah, tengkoraknya akan diambil. Dia tinggal pilih, kalau kamu kalah nanti tengkorakmu harus kamu ikhlaskan untuk saya ambil, dan kamu harus ikut ke saya. Demikian sebaliknya. Baik, jadi pertempuran terjadi. Jadi orang-orang sakti tadi duel. Akhirnya siapa yang kalah, tengkoraknya diambil. Bukan tengkorak sembarang tengkorak diambil di kuburan atau dikorek dalam kuburan. Tidak. Jadi teman-teman, tengkoraknya memang betul-betul bekas tengkorak orang hebat, orang sakti yang kalah bertarung. Diambil, biasanya diambil tuh bagian kening, sini, seputar kepala. Nah, dengan kekuatan tertentu sehingga diambil, baru dikuburkan secara layak. Kalau enggak, dicampakkan ke laut. Nah, biasanya di kritis-kritis tertentu dia udah janji bakal mau. Nah, dengan ilmu tertentu orang sakti tadi, sehingga gasing tengkorak ini dimanfaatkan untuk mengirim ilmu roh-roh, mengirim roh yang punya tengkorak ini awalnya untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan dukun tadi atau paranormal tadi. Jadi teman-teman, sampai saat ini saya belum ada ketemu orang yang memiliki gasing tengkorak. Mungkin sifatnya rahasia kali ya, jadi orang nggak bisa arah. Tapi yang pasti saya merasa bersyukur ketika dipercayai guru itu, mbah itu, untuk diamanahkan memegang gasing tengkorak. Yang penting jangan salah guna. Nah, jadi teman-teman, ini manfaatnya biasanya umumnya bisa dilakukan untuk kejahatan, kebaikan juga. Artinya banyak digunakan untuk kejahatan sih, untuk memikat, untuk memelet lawan jenis. Biasanya yang terpelet itu banyak wanita, karena banyak laki-laki yang ditolak. Akhirnya berpikir singkat supaya bagaimana perempuan yang dicintai itu bisa diterima, bisa menerima dia. Nah, itu sejarahnya secara pembuatan gasing tengkorak. Jadi sejarah ilmu gasing tengkorak juga saya baca dari artikel yang bisa dipercaya. Dulu ada seorang pemuda yang memiliki wajah buruk rupa, dihina di kampungnya, diasingkan. Jadi ada satu wanita juga sering diejek-ejeknya. Akhirnya karena faktor sakit hati, akhirnya dia berdendang, mendatangkan dukun supaya untuk menaklukkan hati perempuan itu. Dan dukun itu biasanya punya gasing tengkorak untuk membalas sakit hati perbuatan perempuan tadi yang menghina dia karena dia seorang laki-laki buruk rupa, ya kan? Jadi gini, itu salah satu artikel yang saya baca juga. Jadi banyak versi, artinya ilmu gasing tengkorak sampai sekarang masih misteri. Hanya beberapa orang tua di Sumbar sana yang memiliki dan menggunakannya. Ini teman-teman, lanjut cara menggunakannya. Cara menggunakannya gini teman-teman. Ada syarat-syarat tertentu untuk menggunakan gasing tengkorak ini. Syarat tertentu. Pertama, kita harus siapkan sesuatu dari target tadi. Nah, sesuatu itu apa? Bisa kukunya, potongan kukunya. Kedua, bisa rambutnya, helai rambutnya. Bisa fotonya yang jelas. Terus harus ada juga nama lengkapnya. Ibaratnya kalau bisa dapat nama lengkapnya lebih bagus. Jadi kuku, rambut, foto itu hal yang wajib untuk
untuk mendapatkan target kita harus dapat hal-hal yang saya sebutkan tadi. Foto, nama, kukunya, rambutnya, dan pakaiannya. Kalau bisa belum dicuci. Terus syarat yang kedua adalah menyiapkan beras kuning, tapi beras yang sudah direndang. Beras kuning rendang kalau bahasa orang Sumbarnya tuh. Nah, jadi beras kuning tapi yang sudah direndang. Baru bunga panggil-panggil namanya. Siapkan dupa, terus bunga panggil-panggil, terus kemenyan. Nah, letakkan dalam wadah. Jadi ada bunga panggil-panggil namanya, sekunting. Terus tuh dukun tadi, terus kita akan mencari tempat sepi. Kalau syarat-syarat sudah disiapkan, kita cari tempat sepi karena kita akan berdendang memanggil. Nah, uniknya mantra gasing tengkorak ini bisa dinyanyikan sambil dia bernyanyi gitu. Sambil dia bernyanyi, kekuatan mantra itu makin mengalun. Dia akan panggil jinnya, raja jin, jin udara atau jin angin, karena proses pergerakannya melalui udara dan angin kan, udara atau angin. Dia akan panggil itu jin mambang putih dan mambang hitam. Aku perintahkan jin mambang putih mambang hitam, hai rajo jin angin udara. Sesuai itu baru dilakukan targetnya. Dia akan datang ke tempat sepi. Jadi cara menggunakannya teman-teman, ini kita harus ingat selain mantra yang harus kita hafal yang nggak bisa saya beberkan di sini di konten ini sekilas, kita harus ingat kalau kita mengerjain orang itu awalnya diputar ke depan, ini kita ngerjain orang itu baik menyakitinya, baik memeletnya, ya, baik dia membuat dia mati, buat dia tergila-gila, sial dan apapun itu. Kita ingat pertama yang kita lakukan, kemana arah ayunannya. Kalau ke depan, berarti kita ingat ketika nanti kita membuka kuncinya, kita harus ke arah belakang. Ya, ini tadi ke depan. Ini ke depan. Tapi suatu saat kalau kita pengen membuka kuncian tadi, akhirnya kita sadar, kita silap, nggak tega, ya kan? Kita harus putar ke belakang untuk membuka pengaruh gaib tadi. Kita harus buka. Nah, sambil berdendang, ada yang bantu, biasanya pembantunya itu sambil bersuling-suling membaca mantra nih, penuh dengan konsentrasi, menghayat sekali. Jadi bisa tergila-gila. Jadi bisa digunakan untuk membunuh siapa saja, bisa digunakan untuk memelet, memikat siapa saja. Artinya selama target itu lemah, maka proses itu akan bisa berjalan dengan cepat. Tapi kalau target itu mempunyai kekuatan batin yang kuat, mungkin akan berlawanan. Jadi itu tadi makanannya, ya beras kuning tadi yang sudah direndang, beras kuning yang direndang, kemenyan, bunga panggil-panggil, dupa, minyak, dan foto target. Jadi dia akan diperintahkan, hai Datuk Dianu, tolonglah melalui bantuan Raja Jin, mambang putih, mambang hitam. Aku pengen target jatuh cinta kepada aku dan suka dan mengejar aku. Atau hai Jin, pengisi kodam ini, aku perintahkan kau supaya membunuh si Anu. Dan itu berbahaya sekali teman-teman. Tapi ini adalah ilmu nyata, realita kehidupan Nusantara zaman dulu. Walaupun sekarang ini jarang digunakan, jarang terpublikasi, tapi dulunya nenek moyang kita itu penuh dengan kekayaan ilmu, penuh sekali. Jadi teman-teman, budaya ini sudah hampir punah. Saya rasa generasi sekarang sudah jarang sekali orang menggunakan pelet memelet untuk menaklukkan orang atau sakit hati membunuh. Tapi bukan tidak ada, tetap ada. Tapi di Sumbar sendiri, orang yang melakukan seperti ini biasanya diasingkan. Dukun-dukun yang menggunakan ilmu gasing tengkorak biasanya diasingkan. Karena apa? Karena sifatnya berbahaya, merugikan masyarakat, ya kan? Kalau laki-laki itu tidak mampu untuk menaklukkan perempuannya atau anak perempuan itu, baiknya tidak menggunakan ini. Gunakan dengan cara-cara yang lebih kelaki-lakian. Tunjukkan keseriusan. Kita ini bisa kerja, kita ini punya tanggung jawab. Itu jauh lebih baik daripada harus
menggunakan ilmu-ilmu yang sifatnya gaib. Jadi nih teman-teman, kalau teman-teman dimanapun berada di luar dari ilmu Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, yang mana yang nonton tayangan ini, di Sumatera Barat ada namanya ilmu gasing tengkorak. Cukup langka. Untuk mendapatkan ini untuk di zaman sekarang ini susah sekali. Kebetulan saya dipercaya dan ini hadiah buat saya, sehingga saya diamanahkan untuk megang ini. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah menggunakannya, sekalipun tidak pernah menggunakannya. Cuman ada kepuasan batin di saya ketika saya memiliki benda yang memang orang jarang punya, memiliki benda yang langka yang orang lain yang mungkin tidak banyak yang punya saat ini gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ilmu gasing tengkorak, inilah barangnya. Bukan seperti tengkorak sesungguhnya, seperti persepsi saya di awal. Bentuknya tengkorak, ditarik, gasing-gasing di lantai atau di tanah, tapi adalah bagian dari tulang tengkorak kepala pendekar-pendekar yang kalah bertarung. Bagian kening, pelipisnya, pokoknya daerah kepala sini itu yang diambil di malam tertentu. Dan biasanya ritualnya itu di malam Jumat. Dan hanya berlaku di malam Jumat. Ritual untuk menggunakan gasing tengkorak. Jadi mudah-mudahan teman-teman bermanfaat perbendaharaan pengetahuan kita tentang ilmu Nusantara. Jadi untuk mengantisipasinya, kita kalau untuk mengantisipasinya kita harus tahu kalau terjadi perubahan yang signifikan dari gadis tersebut, tiba-tiba dia merasa terbayang seseorang yang berlebihan, dia mimpi, dia teriak, melamun, artinya perilaku abnormal lah, yang biasanya orang itu tidak seperti itu. Coba dikonsultasikan ke orang-orang pintar, ke kiai, ke ustadz-ustadz, ke orang-orang yang bisa paham dengan ilmuwan ini, karena bisa saja dia adalah salah satu korban dari kekuatan gaib, kekuatan sakti, kekuatan pelet penakluk gasing tengkorak tadi. Jadi kalau punya anak gadis, punya pacar atau saudara yang tiba-tiba perilakunya berubah seperti melamun dan menyebut nama-nama orang, dan dia nggak akan bisa hidup tanpa orang itu, cepat-cepat dikonsultasikan ke orang-orang yang memiliki kemampuan linwe, yang memiliki kemampuan supranatural. Jadi mungkin dengan cara ruqyah atau cara-cara lain untuk menghilangkan pengaruh gaibnya. Dan ini berbahaya, semakin terlarut dia, semakin lama disembuhkan, semakin susah untuk disembuhkan dari versi keilmuan, bukan dari versi ketuhanan. Ya teman-teman, demikian saja informasi mengenai gasing tengkorak. Jadi kita sama-sama tahu bahwa gasing tengkorak tuh inilah barangnya, tidak seperti yang pernah kita bayangkan. Dan ini real, nyata, asli tengkorak pendekar zaman dahulu. Saya tidak bisa sebutkan kodamnya, nanti kodamnya malah dipanggil. Sebutkan kodamnya. Jadi inilah barangnya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Sumatera Barat juga melihat ini, dan ini mudah-mudahan kalau suatu saat ini tidak saya cukup puas memegangnya, mungkin saya kecampakkan ke laut, tidak saya berikan siapa-siapa, kan berbahaya, digunakan salah guna dan saya yang berdosa. Oke teman-teman, demikian informasi mengenai gasing tengkorak, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10. I should fuck her in a